Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adu domba merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Dalam ajaran Islam, adu domba disebut dengan istilah namimah. Adu domba adalah perbuatan menyebarluaskan berita yang tidak benar agar antar individu tidak saling menyukai satu sama lain, hingga menimbulkan permusuhan. Singkatnya, adu domba adalah kegiatan memprovokasi atau menghasut seseorang. Hukum melakukan adu domba adalah haram. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah." Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Adu domba sangat membahayakan jika terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sosial. Bahaya yang ditimbulkan diantaranya muncul rasa saling curiga sesama manusia, jatuhnya nama baik dan martabat seseorang, serta timbulnya ketidakharmonisan. Selain itu, ada juga beberapa bahaya lain yang ditimbulkan dari namimah atau adu domba. Simak penjelasan berikut bahaya adu domba dalam Islam. 1. Tidak mendapatkan nikmat surga. Orang-orang yang suka berbuat adu domba selama hidupnya tidak akan mendapat kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dari sahabat Uzaifah, ia memperoleh laporan tentang adanya seseorang yang suka berbuat adu domba. Lalu ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Pelaku adu domba tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. 2. Lebih berbahaya dari sihir. Bahaya yang ditimbulkan adu domba atau namimah menurut Yahya bin Abi Katsir melebihi perbuatan sihir. Itu karena adu domba dapat merusak hubungan orang dalam waktu sekejap hingga berujung permusuhan. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Yahya bin Abi Katsir berkata, pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja, sedangkan sihir terkadang perlu waktu sebulan. 3. Mendapat siksa kubur. Menurut Rasulullah SAW, pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Sayangnya, banyak manusia yang tidak menyadari bahaya ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikisahkan, Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah. Rasulullah lalu mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan." Kemudian beliau menambahkan, "Mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya sendiri. Sedangkan orang kedua suka melakukan namimah." Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.